Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa yanbaghi ay yabdula lahumun nasiha. Faslun, bab berkaitan dengan keharusan seorang guru agama, terutama guru Al-Quran, untuk mengerahkan, untuk menyampaikan lahum bagi murid-muridnya an-nasiha, memberikan nasihat kepada sang murid. Apa yang disebut dengan nasihat? Kita perhatikan keterangan selanjutnya. Faslun wa yanbaghi ay yabdula lahum an-nasiha. Maka seorang guru agama, guru Al-Quran harus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasiha. Lillah, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi Al-Quran, wali rasulihi, dan rasulnya, wali immatil muslimin, dan bagi imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan bagi orang muslimin secara umum. Jadi nasihat itu diberikan kepada lima bagian, yaitu Allah, Al-Quran, Rasul, imam orang muslim, dan Islam, dan orang muslim secara keseluruhan. Rawahu Muslim, meriwayatkan di sini Imam Muslim. Wa minan nasihat lillahi ta'ala, ya ini poinnya. Dan termasuk bagian nasihat kepada Allah, wa li kitabihi, dan Al-Quran, apa? Ikramu qari'ihi wa talibihi, adalah menghormati orang yang membaca Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Wa irsyadihi ilal maslahati, menunjukkan, memberikan arahan kepada qori atau talib, ya, orang yang mencari dan belajar Al-Quran ini, kepada kemaslahatan. Wa rifqi bih, bersikap lembut kepadanya. Wa musa'adatihi, membantunya, ala talabihi, untuk terus belajar Al-Quran. Bima amkana, semaksimal mungkin. Wa ta'lifi qalbi talif, melembutkan, menghaluskan hati orang yang belajar Al-Quran. Wa yakuna samhan bi ta'limihi, dan guru itu harus samhan, toleran, lapang dada ketika mengajari mereka belajar Al-Quran. Fi rifkin mutalattifan bih, di dalam kelembutan yang betul-betul lembut, bihi, terhadap orang yang belajar Al-Quran. Wa muharidun lahu ala ta'allum, dan senantiasa memberikan motivasi kepada mereka untuk selalu belajar Al-Quran. Wa yanbaghi, dan seharusnya seorang guru itu ay yudzakkirahu fadilata dzalika, senantiasa memberikan peringatan, memberikan gambaran tentang betapa utamanya, penting Al-Quran itu. Liyakuna sababan fi nasyatihi, agar itu menjadi sebab muridnya itu belajar, semakin rajin belajar Al-Quran. Wa ziyadatan fi raubatihi, dan semakin bertambah raubatihi, keinginannya, himmahnya, semangat untuk belajar Al-Quran. Wa yuzhidahu fid dunya, dan seorang guru itu juga harus memberikan arahan, bimbingan, agar sang murid itu bisa bersikap zuhud fid dunya, terhadap dunia. Wa yusrifahu an nukuni ilaiha wal iktirari biha, dan harus berusaha memelingkan hati sang murid agar tidak cenderung kepada dunia dan tertipu terhadap gemerlapnya dunia. Jadi seorang guru agama itu, guru Al-Quran, tidak hanya memberikan motivasi kepada siswanya untuk senantiasa belajar Al-Quran, tapi juga harus mengarahkan hati si murid agar tidak menggunakan Al-Quran untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan juga yang lebih penting lagi, mengarahkan hati si murid agar tidak gandrung atau cinta kepada dunia. Wa yudzakiruhu, ya, seorang guru itu harus memberikan peringatan, memberikan arahan tentang fadilatul istighal bil Quran, tentang keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Quran. Wasairil ulumi syariah, dan juga sibuk dengan seluruh ilmu-ilmu syariat.
ya dikasih tahu, dikasih pemahaman bahwa Al-Quran dan ilmu syariat itu merupakan ilmu yang paling utama dan yang paling utama harus dipelajari, dan itu mengandung keutamaan yang tidak ada bandingannya. Jadi dengan begitu si murid itu termotivasi untuk fokus belajar Al-Quran dan belajar ilmu syariat. Wa huwa thariqul arifin, ya katakan kepada sang murid ya bahwasanya belajar Al-Quran dan syariat itu merupakan jalan-jalan orang arif wa ibadillah, dan hamba-hamba Allah as-salihin yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan orang yang sibuk dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu syariat itu merupakan orang-orang yang sudah berada pada level rutbatul anbiya, tingkatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa yang bagi ayasfiqa 'ala talib, ya seorang guru itu juga harus betul-betul merasa sayang kepada siswa. Wa ya'taniya bima shaliha kaitinaihi bima shalihi waladihi wa masalihi nafsihi. Jadi juga harus memandang sang murid itu, ya kebaikan sang murid, ya seperti sang guru itu memandang kebaikan anaknya dan dirinya. Jadi perhatian guru kepada muridnya itu harus sama dengan perhatiannya kepada anaknya sendiri dan kepada dirinya sendiri. Wa yujri al-muta'allima majra waladihi, memperlakukan sang murid seperti sang guru memperlakukan anaknya sendiri. Bis safaqati alaihi, di dalam mencintainya. Wassabri ala jifaihi, di dalam kesabaran menghadapi kenakalannya, pelanggarannya. Wasu'i adabihi, dan jeleknya tata keramanya. Wa ya'zirahu fi qillati adabihi, dan seorang guru itu juga harus maklumi tentang kurangnya adab sang murid fi ba'dil ahyan, di dalam beberapa waktu. Jadi kadang-kadang seorang murid itu kurang beradab, kurang berakhlak, yang itu bisa menyakiti sang guru, dan itu harus dimaklumi. Kenapa? Fa innal insan mu'arradun linnaqais, karena manusia itu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan, la siyama in kana sighar sinni, terutama ketika manusia itu masih sighar sinni, di masa kecil, usia muda. Wa yanbaghi ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi, dan seorang guru itu juga harus mencintai sesuatu yang mestinya dimiliki oleh sang murid itu, seperti yaitu mencintai dirinya dengan tentang kebaikan-kebaikan. Jadi sang guru itu harus mendidik sang murid menuju kepada kebaikan-kebaikan yang juga diinginkan oleh sang guru terjadi pada dirinya, begitu. Jadi kalau gurunya ingin dirinya itu pintar, maka juga arahkan siswanya bisa menjadi pintar. Kalau gurunya ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, maka juga arahkan sang siswa itu menjadi akhlak yang mulia. Jadi antara dirinya dengan murid itu sudah al-ittihad, menyatu. Jadi menyayangi muridnya sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsi, dan juga membenci apa yang akan terjadi kepada siswanya seperti apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Minan naqsi, dari kekurangan mutlak secara mutlak. Faqad sabata fi sahihain, dan sudah jelas di dalam hadis Bukhari Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah satu kamu sekalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Tanda orang mukmin itu mencintai orang lain seperti ia mencintai diri sendiri. Kalau cintanya kepada orang lain di bawah dia mencintai dirinya sendiri, berarti imannya kurang sempurna. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abbas, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, akramun nasi, qala, bersabda Nabi,
akramun nasi alayya, paling mulianya orang bagiku kata Nabi, jalisi alladhi yatakhattan nasa, adalah teman dudukku yang melewati manusia, hatta yajlisa ilayya, sehingga kemudian ia duduk di hadapanku, duduk di dekatku. Lau istata'tu alla yaqa'a adzubabu ala wajhihi la fa'altu, andai kata saya bisa menghalau adzubab, lalat hinggap di dahinya, tentu saya akan melakukannya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, inna dzubaba, sungguhnya lalat, la yaqau alaihi, yang hinggap di wajah temannya, fayu'dzini, sungguh-sungguh itu menyakitiku. Wayambaghi, ini artinya apa? Nabi itu mengajarkan bahwa temannya itu adalah sama dengan dirinya. Kalau Nabi dihinggapi lalat itu merasa terganggu, maka demikian juga sahabatnya. Sehingga kemudian ketika Nabi melihat sahabatnya dihinggapi lalat, Nabi betul-betul ingin menghalau lalat itu, sehingga sang teman bisa merasakan enak, ya, merasa enak, tidak terganggu begitu. Artinya Nabi itu menganggap orang lain itu sama dengan dirinya. Jadi apa yang dianggap baik oleh diri Nabi juga sama dianggap baik oleh orang lain. Sehingga perlakuan Nabi kepada sahabatnya sama dengan perlakuan Nabi terhadap dirinya sendiri. Wa yang bagi, dan seharusnya alla yata'allama 'alal muta'allimin, dan seharusnya seorang guru itu tidak mengagungkan diri, tidak menyombongkan diri atas siswa-siswanya, bal yalinu lahum yata'adha'u mahum, tapi bersikap lembut dan bersikap tawaddu kepada mereka. Faqad ja'a, dan sungguh datang, fit tawaddu'i, penjelasan tentang keharusan tawaddu li ahadin nas, untuk semua manusia, asya'un kathiratun, banyak sekali. Jadi penjelasan tentang keharusan tawaddu kepada orang lain itu banyak sekali penjelasannya. Ma'rufatun, terkenal. Fa kaifa bi haulai alladziina hum bi manzilati auladihi, maka lalu bagaimana dengan orang-orang yang kedudukannya itu adalah setara dengan kedudukan anak-anak kita, anak-anaknya sendiri. Ma'amaham ma'alimin istiwabil Quran, di samping juga ia ingin anak itu istighal, sibuk belajar Al-Quran. Ma'amalahum alimin haqqi subah, ditambah lagi mereka itu punya hak untuk as-subah, ditemani, wa taradduduhu ilaihim, dan mereka itu sering kembali belajar kepadanya. Artinya begini, kalau kita itu disuruh tawaddu kepada siapapun, ahadin nas, maka bagaimana kalau kita itu berinteraksi tidak hanya dengan manusia yang tidak kita kenal, tapi dengan orang-orang, ya, dengan siswa-siswa kita, dengan murid-murid kita yang kedudukannya itu sama dengan anak-anak kita. Yang pertama, yang mereka juga plusnya sedang sibuk belajar Al-Quran, dan kita punya hak, punya kewajiban untuk menemani mereka dan mengajari mereka. Jadi kalau kepada orang lain yang tidak kita kenal, kita juga diwajibkan untuk tawadhu, maka kepada orang yang kita kenal, akrab dengan kita, belajar Al-Quran kepada kita, dan kita wajib untuk menemaninya, maka kewajiban kita untuk tawadhu kepada mereka lebih keras lagi, lebih wajib lagi, dan lebih penting lagi. Begitu maksudnya. Faqad ja'a an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh datang penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna min, bersikap lembutlah kepada orang yang mengajarimu dan orang yang belajar padamu. Linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Wan Abi Ayyub As-Sakhtiyani, dan dari Abi Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, apa kata dia? Qala yambaghi lil alim ayyadu at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla. Seorang guru itu harus meletakkan debu di atas kepalanya untuk bersikap
tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guru itu harus lebih tawaduk dibandingkan muridnya. Kalau murid itu harus tawaduk kepada gurunya dalam bentuk ikroman wa ta'diman, penghormatan kepada sang guru, maka sang guru itu harus juga lebih tawaduk kepada muridnya untuk apa? Untuk ditiru. Untuk ditiru agar juga bisa menjadi contoh kepada murid-muridnya itu sendiri. Oke, demikian, semoga bermanfaat.